Damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita dalam PJJ minggu ini diambil dari kitab Ulangan 18 ayat 9-13. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema PJJ kita minggu ini, setia kepada Tuhan. Dalam bahasa Yunani pistos, artinya mempercayai secara teguh. Jadi orang yang setia kepada Allah adalah orang yang mempercayai secara teguh Allah itu sendiri. Ia tidak berpaling dari Allah atau mempercayai yang lain di luar Allah. Hanya Allah lah satu-satunya yang ia percayai. Itulah yang disebut dengan setia. Dan untuk menjadi setia bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Dari dahulu hingga sekarang ditemui banyak orang yang tidak setia, termasuk umat Israel yang sudah menyaksikan dan merasakan keajaiban Tuhan dalam kehidupannya, tetap saja tidak bisa setia atau percaya dengan teguh kepada Tuhan. Terlebih-lebih orang Kristen sekarang ini masih banyak yang tidak setia kepada Tuhan. Sama halnya dengan bangsa Israel dalam konteks bacaan kita hari ini. Mereka pergi kepada petenung, penyihir, dan peramal untuk bertanya dan berharap akan mendapat keajaiban menyelesaikan persoalan yang ada. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, benarkah para peramal dan petenung serta penyihir ini punya kekuatan atau kuasa sehingga banyak orang yang datang kepada mereka? Orang yang sudah pernah melakukan ini tentu tidak lagi meragukan kuasa ini memang ada. Tapi bagi yang tidak pernah terlibat di dalamnya mungkin akan bertanya-tanya, benarkah ada kekuatan para petenung, peramal dan penyihir? Dalam Keluaran 7 ayat 11 disebutkan, kemudian Firaun pun memanggil ahli-ahli sihir dan mereka pun membuat yang demikian juga. Di sini yang demikian juga maksudnya bahwa tanda-tanda mukjizat yang dilakukan Musa dan Harun lewat tongkatnya juga bisa dilakukan penyihir-penyihir Firaun. Itu artinya penyihir-penyihir juga punya kekuatan membuat keajaiban ataupun mukjizat-mukjizat. Dalam Kisah Rasul 8 ada diceritakan tentang seorang yang bernama Simon, ahli sihir, dan mentakjubkan rakyat Samaria oleh perbuatan sihirnya. Dalam Kisah 16 ayat 16 dituliskan begini, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat-tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungan, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ini mengindikasi bahwa hasil tenungan mereka dirasakan ada kuasanya. Sebab jika tidak mungkin tuan-tuan perempuan ini mendapatkan banyak hasil dari tenungannya. Hal inilah yang membuat orang datang kepada peramal, penyihir dan petenung serta dukun. Sebab mereka ini dianggap bisa memberikan jalan keluar dengan cara yang cepat, ajaib dan di luar nalar manusia. Orang Kristen bahkan ada yang mengira pergi ke dukun atau petenung itu tidak masalah kalau untuk tujuan baik. Kalau untuk kesembuhan, apalagi katanya dukun itu berdoa dulu sebelum melakukan aksinya. Padahal Tuhan Allah tidak pernah turut atau campur tangan dalam pekerjaan perdukunan atau pertenungan, karena perbuatan-perbuatan ini sangat menjijikkan bagi Tuhan. Itulah sebabnya sebelum memasuki tanah Kanaan,
Tuhan Allah memperingatkan umat Israel supaya setia hanya kepada Tuhan. Jangan didapati seorang pun dari antara mereka menjadi petenung, penyihir, peramal, dan penelaah. Mereka juga dilarang untuk bertanya kepada arwah atau roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati, karena semua itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan karena kekejian-kekejian inilah nanti Tuhan Allah menghalau orang Kanaan dari hadapan umatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, siapa yang tidak setia kepada Allah, yang berpaling kepada berhala-berhala atau penyihir dan petenung, mereka akan dihalau dari hadapan Allah. Jadi jangan pernah melakukan semua kekejian ini. Jika saudara-saudara sakit, jangan lagi ke dukun, sebab kuasa Allah melebihi segala kuasa-kuasa yang ada. Ia mampu menyembuhkan semua penyakit dengan cara yang ajaib ataupun dengan cara-cara yang rasional. Berobat ke dokter sambil berdoa supaya obat dan perawatan mendatangkan kesembuhan. Jangan pergi lagi ke dukun untuk meminta penglaris, pemanis, dan yang lainnya, sebab semua itu adalah kekejian bagi Tuhan. Akan lebih baik saudara hidup sederhana saja, tetapi disertai Tuhan, daripada kaya tapi dihalau dari hadapannya. Bukan berarti yang hidup tergantung kepada Tuhan tak bisa kaya. Bisa, jika Tuhan menghendakinya, apapun bisa terjadi. Kalau mau mendapat jabatan atau kedudukan, datanglah kepada Tuhan meminta petunjuk, hikmat, dan pengertian. Maka saudara akan mendapatkannya jauh lebih baik dari yang saudara pikirkan. Segala jimat-jimat yang ada di cincin, di pintu-pintu rumah, buanglah semuanya itu. Percayalah dan setialah hanya kepada Tuhan yang memelihara dan melindungi umat kepunyaannya. Jika anak-anak saudara hendak merantau, lepaskanlah mereka dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Tidak usah memberinya jimat atau jampi-jampi untuk melindunginya dari mara bahaya. Semuanya itu pada akhirnya akan membawa bencana bagi jiwanya. Dan umat kepunyaan Tuhan tidak usah takut terhadap mantra-mantra atau kepada penyihir-penyihir apapun itu. Sebab ada tertulis, tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Bilangan 23 ayat 23. Kita ini adalah orang Israel secara roh oleh Yesus Kristus. Jadi kepada kita pun, jika kita percaya, maka mantra dan tenungan-tenungan tidak akan pernah mempan. Jika ada saudara yang mempan dimantrai atau dikenai tenungan-tenungan, saudara harus merenung dan bertobat. Percayalah dan setialah kepada Tuhan Allah kita itu dengan teguh, yang mengasihi kita dan yang mempunyai kuasa jauh melebihi kuasa-kuasa yang ada. Amin.